Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Tepia, kesembilan Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, ke-14 NCKL, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1.630, menguat 4,82%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Medco itu berimbang antara distribusi dan akumulasi. Jadi biasa aja terlihat. Dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco kembali cetak rekor baru all time high di hari Jumat kemarin. Dan kondisi seperti ini mampu nggak sih dia naik lagi? Kemungkinan masih, tapi resiko tinggi kalau baru mau masuk. Karena ini terlihat juga harga oil hari Jumat kemarin ditutup di harga 91, sempat turun tapi kemudian naik. Dan ya oil ini bisa dalam pembentukan web 3. Web 3 mestinya itu kalau dilihat kondisi seperti ini bisa ke 93 sampai 95. Baru ada web 4, baru web 5 ke 100. Jadi ya mestinya kalaupun nge-swing atas lagi untuk Medco, kalau dihitung dengan target rounding bottomnya ini 2000, tapi mungkin nggak dengan kondisi sekarang. Kalau menurut saya agak susah, tapi bisa-bisa terjadi ya. Kalau dia nge-swing dulu ke bawah, mungkin retest 1400 baru naik. Nah, itu lebih menarik ya. Jadi kalau yang belum punya Medco, menurut saya wait and see. Yang sudah punya Medco, follow the trend. Kalau yang baru profit 5%, berarti Bapak Ibu tuh nekat beli di harga sekitaran 1550 ini ya. Tergantung bagaimana strateginya aja. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement swing low ke swing high, bisa seperti ini, berarti ada peluang ke 1800. Dari harga sekarang berarti masih ada potensi upset sekitaran 10% kalau jalan ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement 10% lagi dia naik. Target loss siap nggak tuh? Atur aja bagaimana strateginya ya. Harga sekarang tuh harga tinggi tapi ya bisa aja terus naik. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 430, menguat 0,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Elsa itu sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa kondisi seperti ini sepertinya nggak kuat naik ya. Kenapa? Karena dia itu coba naik rebound, ada yang profit taking, ada yang jualan. Berarti ya nggak kuat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya nih, dia naik dengan volume yang makin berkurang. Memang dia membentuk higher low. 430, 440-nya belum tentu bisa ditembusnya. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya semoga aja minggu depan bisa kembali rebound, menembus kembali 440. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kurang ideal kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Ini sih yang punya dari 400 atau di bawah itu ya follow the trend. Selama dia di atas 420 bisa di hold. Kalau dia jebol itu mending yang beli di 400 TP dulu walaupun tipis. 4% 3% TP aja daripada balik BP. Rugi, sudah rugi waktu. Nggak aja ada dapat apa-apa lagi kan. Mending TP aja. Pokoknya minggu depan jebol 420 tuh mending Bapak Ibu coba lah. Menurut saya loh ya, tapi ini nggak harus dilakukan, nggak harus diikutin. Kembali ke masing-masing ya. Menurut saya TP aja yang punya di harga 410 pun jebol 420 mending TP aja. TP tipis pun amankan dulu daripada BEP. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1380, terkoreksi 1,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Pegas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas coba rebound sebenarnya. Kemarin tuh saya lihat Pegas mau entry itu Pegas. Tapi melihat bid overnya kurang oke, jadi saya nggak jadi entry. Dan ya memang benar dia turun. Dan di kondisi seperti ini kemana arah Pegas belum pasti juga dia turun dalam. Kita lihat aja Senin. Kalau dilihat supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1350 ini. Atau 1330. Kalau nekat spekulasi buy area itu bisa, atau nanti kalau dia kembali tembus 1400 mau buy on break ya silahkan juga ya. Tinggal lihat Senin bagaimana kondisi Pegas dulu. Harga kondisi sekarang belum bisa mengkonfirmasi, harganya juga harga nanggung. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ekor cukup panjang dari atas, memang terlihat selama 5 minggu itu volume meningkat dan mempertahankan supportnya 1300.
Jadi lihat minggu depan. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli di atas harga 1340 di atas supportnya, ya kalau dia jebol support mau stop loss boleh, kalaupun mau pakai strategi average down juga boleh. Jadi seperti itu. Untuk pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang cukup signifikan naiknya 15,04% ke harga 1415. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PGO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO luar biasa dan ya benar-benar konfirmasi swing low 1200-nya ya. Jadi kondisi seperti ini dia akan mencoba kembali cetak all time high baru. Kemarin Jumat sudah all time high dan tarikannya bisa seperti ini juga. Ini sekitaran 1600 sampai 1640. Tuh ya. Kalau targetnya lanjut gak? Mestinya sih lanjut. Cuman saya kurang update nih apakah dia termasuk dalam rebalancing FTSE. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau ini memang pure technical, nggak ada rebalancing FTSE termasuk itu, kemungkinan besar lanjut menguat harusnya loh ya. PGO dan PGO juga sudah direkomendasikan di grup Borneo Trader itu di hari Kamis. Spekulasi buy di area 1220 sampai 1200 ini. Ya, spekulasi buy area ini dan ya dapat. Dan profit 15%. Sudah follow the trend aja nih. Keberuntungannya nggak ganggu psikologis. Dia satu hari langsung naik tinggi. Aman. Berarti udah naik 15%. Ya tinggal pasang trailing stop misalnya di profit 10% atau 8% kan aman. Udah besar tuh profitnya. Jangan melihat kerugiannya. Kerugian yang belum terjadi. Kenapa saya bilang kerugian belum terjadi? Ya kerugian yang menurut saya, kalau misalnya Bapak Ibu nih sudah profit 15%, pasang trailing stop di 7%. Misalnya dikenaikan 7% ya dari harga Bapak Ibu beli. Berarti kan profit Bapak Ibu tuh berkurang 8%. Itu menurut saya rugi yang belum terjadi. Nggak masalah karena bukan uang kita, cuman plotting profit yang kurang. Tapi sebenarnya kita itu udah profit. Dari harga kita beli, kita udah profit 8%. Ya itu disyukurin, jangan menyesal. Kadang seperti itu kan, waduh harusnya saya TP aja kemarin pas di 1800 pas profit 15%. Nah itu yang kadang ganggu. Jadi merasa rugi, padahal itu nggak rugi. Cuma plotting profit aja yang ya hilang ya. Sudah resiko nggak mau profit di atas karena berharap profit lebih besar. Pasang trailing stop, ya itu sudah resikonya. Berarti akan kena profit yang lebih kecil kalau dia turun. Tapi strategi seperti itu kalau dibawa naik lebih tinggi, Bapak Ibu follow the trend. Kalau misalnya langsung TP di harga tertingginya 15%, ya kalau besok Senin dia naik lagi, Bapak Ibu ketinggalan, kehilangan barang. Yang mana yang cocok ya itu aja yang dipakai ya. Seperti itu. Untuk PGO kalau menurut saya ya peluang besar sih coba lagi naik karena volume meningkat. Ya mestinya ini baru tarikan pertama misal nge-swing ke atas, tapi ya ada proses mungkin koreksi-koreksi tipis nanti digas lagi. Seperti itu. Yang penting aman aja di atas berapa nih. Kalau kondisi di atas 1350 lah pakai. Ini turunin aja saya. Nah, pokoknya di atas 1370, 1350 tuh masih aman lah. Seperti itu. PGO langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di 3150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MDKA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA di bawah 3200 belum aman. Kalau nekat buy on break aja. Kalau dia tembus 3200 baru beli. Kalau beli harga sekarang di bawah 3200 boleh nggak sih? Ya boleh-boleh juga. Kalau dia rebound berarti Bapak Ibu duluan punya. Profitnya lebih besar. Tapi kalau menurut saya MDKA di bawah 3200 dia bisa ke 3000. Apalagi Senin besok malah koreksi jebol tuh 3100-nya. Ya sangat mungkin ke 3000. Bahkan bisa turun lebih dalam. Karena ada pola head and shoulder dan pola dead cat bone. Kalau dia gagal menembus 3200-nya hari Senin atau Selasa. Kalau Senin Selasa tembus dan kembali turun ya sama tadi pola dead cat bone. Pokoknya di bawah 3200 MDKA masih rawan. Ya, seperti itu. MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di 855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya MBMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA di atas 840 aman. Tinggal nunggu tarikannya aja nih.
menurut saya masih menarik MBMA. Jadi untuk MBMA ini konfirmasi bisa swing low. Kalau benar nih swing low berarti minggu depan digas langsung ke atas minimal ya 900 sampai 910. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia udah 4 minggu naik dan volume berkurang. Ya mestinya sih ya kalau mau naik nggak turun dari bawah 840. Itu aja Bapak Ibu pakai. 840 gagal bertanda atas itu exit aja. Pokoknya minggu depan gagal jual dulu. Harus digas langsung kalau mau bagus untuk MBMA. Ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRPT yang ditutup menguat 10,93% ke harga 1420. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BRPT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya BRPT tembus juga lagi resisten semenjak 3 tahun yang lalu. Dan kemana arahnya kalau melihat kondisi seperti ini, all time high 1.500, peluang besar digas lagi nih ya. Kalau nggak salah anak perusahaannya mau listing juga ya, apakah bulan ini atau bulan depan ya, itulah pokoknya saya lupa apa namanya tuh ya. Jadi sangat berpeluang ke 1.500. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kenapa nggak beli waktu itu? Saya takut karena merah takutnya jebol. Nah ya memang seperti itu ya, psikologis pasar lebih suka melihat yang hijau-hijau. Tapi ini udah kayak lilin 4 hari naik ya, dari pola simetrikalnya ini aja udah naik 22%. Ya mungkin naik lagi bisa, cuman resikonya siap nggak Bapak Ibu? Ya seperti itu. Biasanya saham kalau anak perusahaannya kembali IPO. Nah ini ya Barito Renewable, perusahaan Prajogo hanya lepas 3,35% saham. Begini kata bursa. Ya, brand nih kode sahamnya. Jadi ya itu yang menjadi sentimennya. Jadi volume terlihat yang meningkat dan berhasil breakout. Jadi aman ya, harusnya sih aman ya. Untuk BRPT, target BRPT 1.600. Tapi biasanya kalau nanti saat anak perusahaannya listing, walaupun cuma 3,5% yang dilepas sahamnya nih, ya induknya biasanya melorot. Jadi ya selesai momentumnya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat aja 1.600 tembus nggak? Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang ini, tadi resikonya besar. Boleh-boleh aja bisa naik, tapi siap nggak dengan resikonya ya. Seperti itu. BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang menguat 13,71% ke harga 2.570. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tepia didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tepia saya kena cut loss nih waktu beli. Coba naik gagal, bertahan terus cut loss. Dan setelah itu dia breakout. Habis itu saya nggak lihat. Ya lupa pasang alarm. Ya itu pentingnya kita pasang alarm, tahu titik-titik harga di mana harga yang bisa ditembus dan naik ya. Itu tetap saya pakai itu 2.200. Tembus itu ya bertahan. Ini kan di Agustus tuh dia mencoba tembus gagal, tapi konsolnya bagus, tiba-tiba dibuang, ya udah jual dulu. Dan ternyata dia turun berhari-hari baru naik lagi dan kelewat. Ya, kehilangan barang cut loss dan ya lupa. Memang seperti itu kalau nggak rezeki ya. Nah, kalau ada perjalanan tuh kan kalau nggak di cut loss sekarang udah profit. Iya, kebetulan pas dia terus ternyata balik ke arah naik. Udah profit 18% kalau beli di 2150-an. Tapi kalau saya nggak cut loss, iya kalau dia naik. Kalau dia terus turun kan seperti itu. Saya cut loss 5% itu bisa dapat saham lain gantinya. Di itu yang digunakan sistem tradingnya, kita cut loss ya nanti kita cari saham pengganti seperti itu ya. Jadi untuk Tepia ya bagus karena ya dia ini satu grup juga, punya Pak Prayogo juga, jadi masih oke, nggak harusnya masih oke. Dan Bapak Ibu perhatikan sahamnya ini rapi seperti sisir volumenya, repo ya. Tapi kalau reponya bagus ya bagus saja. Dan dia berhasil menembus trendline semenjak April 2022. Berarti ini sudah strong uptrend dan support sandarannya itu sekarang 2.400. Itu yang harus dijaga ya. Kalau dia ada koreksi ke area itu menarik untuk spek buy. Tapi udah 3 hari naik seperti lilin. Takutnya ada balasannya ya. Seperti itu. Tapi ya langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam, kalau kondisi seperti ini lihat dulu time frame weekly-nya. Nah ini ada candle trade black crow walaupun gak sempurna. Dan penurunannya itu biasa aja volumenya. Kemungkinan sih
bisa teknik rebound. Dan perlu hati-hati, ini ada pola cup and handle terbalik. Kalau itu jebol 1900 nih bisa penurunan, tapi terlalu dalam menurutku. Kalau ke 1650 minornya memang 1800, tapi ya bisa-bisa aja ke 1000 berapa tadi 1650 ya. Tapi kemungkinan besar Antam bisa technical rebound. Mau lihat dulu harga nikel hari Jumat kemarin apakah menguat atau tipis, karena Antam itu lebih ke nikel ya, walaupun memang ada emas-emasnya juga. Nikel terkoreksi cukup dalam 2% ya, tutupannya di 19.922. Ya kita lihat aja lah gimana kondisinya. Kadang juga dia tuh nggak sesuai dengan harga nikel. Nikel turun dia tiba-tiba naik aja hijau. Pokoknya 1900 tuh itu support terakhirnya yang harus dijaga, kalau nggak ya melorot. Seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.900 menguat 0,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Inco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco volumenya besar, apakah dia dalam rebalancing? Kita lihat aja ya. Kondisi seperti ini ya Bapak Ibu, kalau nekat beli melihat volume besar nih, kalau benar nih volume buying power ya pakai 5.800 itu support. Kalau dia kembali ke atas 6.000 itu bagus. Ya pokoknya Inco tuh di atas 6.000 baru aman. Di bawah itu, apalagi di bawah 5.400, 5.800 berpeluang ke 5.500 bahkan 5.400. Mungkin juga bisa jebol dan ke 5.000. Jelek-jeleknya sih 5.000 itu aja maksimalnya. Ya tapi kemungkinan besar kalaupun jebol 5.800 ya bertahan di atas 5.400-nya ini. Support pertahanannya kemungkinan besar untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di 800 terkoreksi 1,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TINS ya kalau mau bagus rebound, jangan turun lagi. Karena ini pertahanannya kalau dia jebol itu sangat mungkin bisa melanjutkan penurunan ke 680-700. Jadi kondisi seperti ini untuk TINS mau lihat dulu besok Senin ada buying power nggak. Kalau ada ya nekat aja beli di supportnya ini ya. Risknya kecil aja tuh, paling 770, tinggalin aja. Nggak nyampe 4% stop lossnya kalau mau dan berminat. Tapi disclaimer untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1485 menguat 1,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Akra diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Akra ya harga sekarang tuh kurang ideal ya kalau Bapak Ibu mau beli. Kalau mau belinya waktu itu tuh di 1.400. Langsung saja ke teknikalnya. Akra kenaikannya dengan volume makin kecil ya. Takutnya sih tiba-tiba ada candle merah nih contohnya. Dia naik-naik tipis tiba-tiba candle merah dan turun. Ini dia naik tipis tiba-tiba candle merah. Harga sekarang juga kurang ideal. Kalau Bapak Ibu baru mau beli, belinya waktu itu tuh harusnya di 1440 ke bawah. Ya, support kuatnya pakai aja 1400. Jadi seperti itu. Kalau untuk Akra wait and see dulu gimana peluangnya minggu depan. Ya belum kelihatan sih, tapi lihat Senin aja. Saya lebih ke wait and see aja dulu. Akra belum menarik. Kalau baru beli, kalau punya dari 1400 ya di hold aja dulu. Ya, kalau melihat kondisi seperti ini ya semoga aja nggak ada buangan. Karena naiknya tuh naik nggak ada tenaga. Nih, dia tuh naik dengan volume makin berkurang. Berarti kan buying powernya tuh nggak kuat. Takutnya sih tiba-tiba ambrol. Itu aja. Ya, seperti itu. Akra, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 785 menguat 6,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ESA diakumulasi. Kalau ESA yang seperti ini menarik karena volume naiknya juga besar dan dia tuh berhasil bertahan di atas 725 dan kemana arahnya 800. Nutup gapnya itu minimal disentuh nggak? Peluang besar sih disentuh, tapi kalau baru beli kurang ideal. Ya, tapi kalau nekat ya silahkan atur bagaimana strateginya. Kalau menurut saya dia ada peluang menutup gapnya menyentuh EMA 200-nya. Jadi menarik nggak untuk ESA? ESA menarik bagi yang punya dari bawah. Kalau di cara bermain trader itu udah beli juga. Ya, seperti itu. Untuk ESA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang ditutup di harga 1125 menguat 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy.
Kalau di Bokar Semarinya NCKL di distribusi. Langsung saja kata ini NCKL, waduh 1100 nih area support memang yang baru aja di breakout ya, 1100 sampai 1090. Kalau NCKL, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, lihat kalau memang ada buying power nekat beli. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ini bisa naik, spekulatif buy karena melihat volume meningkat, masih ada yang mengarah ke atas, ya stop loss gagal bertahan di atas 1090. Itu aja kalau berminat ya untuk NCKL. Masih arah ke atas ya, seharusnya sih masih peluang, cuman ya lihat besok Senin seperti apa pergerakan NCKL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada AGI yang ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 1890. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya AGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, AGI ya kalau melihat kondisi seperti ini masih berpeluang ke atas ya. Tinggal lihat aja Senin seperti apa ya. Supportnya pakai aja 1860. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang boleh-boleh aja atau nawar di bawah. Kalau menurut saya AGI masih ada peluang mencoba naik ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.